Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah yang hadir husnul khatimah, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, husnul khatimah, istiqamah. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Sudah masuk pada tahun 1447. Hitung-hitunglah. Yang dihitung itu bukan tahun, hitung-hitung umur maksudnya. Dekat apa jauh kan gitu. Kalau terasa dekat, ya cepat-cepat bertobat. Kalau terasa jauh, tak usah berharap. Karena bisa jadi yang jauh jadi dekat. Yang dekat makin dekat. Jangan berharap jauh-jauh. Karena kalau berharap jauh banyak dosa. Jadi berharaplah semakin dekat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. 1 Muharram atau lebih tepatnya bulan suci, bulan Hurum. Hurum ini jamak dari kata haram. Kalimat haram ini ada 2. 1 haram, yang diharamkan. Yang kedua haramun, suci. Tapi dua-duanya memiliki benang merah yang sama. Ada benang merahnya di antara keduanya. Haramun artinya haram bagi kita untuk kita lakukan. Baik makanan atau perbuatan-perbuatan yang lain. Artinya kalau haram bagi kita, maka sebaiknya bertujuan untuk mensucikan diri. Maka kalimat hurum ataupun haram diartikan sebagai suci, di mana umat manusia terkhusus orang-orang beriman diperintahkan untuk mensucikan diri dia. Maka sebenarnya kalau kita tengok dari makna kalimat ini, dari 2 kalimat haram dan haram, itu sebenarnya maknanya positif semua. As-salbiyah. Apa positifnya? Kita diperintahkan meninggalkan yang haram agar kita bisa menjadi suci. Kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita, la'allakum tattaqun, agar kalian tetap bertakwa dalam kesucian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekilas tentang Muharram, saya ingin angkat sejarah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Tapi saya tak bahas sejarah Muharramnya dulu. Saya tak bahas sejarah tentang tanggal Hijriahnya, enggak. Saya bahas tentang Masehi saja.
Biar Bapak Ibu ini tahu semua tentang Masehi, dan saya kira Bapak Ibu dah tahu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam penanggalan hari ini ada dua. Ada Masehi, ada Hijriah. Betul ya? Masehi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dipergunakan oleh umat Kristiani pada masa dahulu, lebih tepatnya Kristiani pada masa awal. Masehi. Tujuannya adalah menetapkan tanggal untuk kelahiran Yesus yang dalam bahasa Latin mereka sebut dengan Anno Domini, AD, yang berarti tahun Tuhan kita, dan Common Era atau disebut dengan era kita, era Masehi Common, dan before Christ, sebelum Christ atau sebelum kelahiran Kristus, atau before Common Era atau sebelum masa umum. Sebagian besar daripada orang-orang Kristiani pada masanya mempergunakan singkatan M dan SM. M Masehi, SM sebelum Masehi. Sampai di sini bisa dipahami ya Ibu ya. Singkat cerita, nama-nama bulan di dalam Masehi tersebut diambillah dari nama-nama dewa-dewa. Kita ambil contoh misalkan Martius, salah satu nama dewanya bangsa Romawi, namanya Martius. Martius ini bulannya Maret. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Yang kedua, misal lain adalah ada namanya Januari. Januari itu diambil dari nama Janius. Janius ini nama dewa juga. Ada nama lain, ada nama dewa Mars, ada nama dewa Mais, ada nama dewa Junius atau Juno. Nama dewa Juno bulan disebut dengan Junius. Jadi semua diambil dari nama-nama dewa. Pada awalnya nama-nama dewa itu yang mereka masukkan dalam bulan itu cuma 10. Kemudian mereka tambahlah dengan Januari dan Februari tadi, menjadilah 12. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuklah salah satunya, satu di antara nama hari yang diambil oleh mereka yang digunakan untuk kegiatan harian peribadatan mereka yang disebut dengan Domingo. Domingo. Domingo adalah salah satu nama pastor atau pendeta pada masanya yang setiap hari Ahad itu mereka datang ke sana. Maka disebutlah harinya Domingo. Maka disingkat dirubah atau berubah nama menjadi Minggu. Jadi makanya sebenarnya nama itu diambil dari situ. Maka pada tahun itu diperingatilah tahun baru Masehi pertama. Nah yang memperingati itu adalah Paulus pada masanya. Sehingga diikutilah oleh umat muslim tahun baru tersebut. Bapak Ibu tengok, kalau tahun baru Masehi, keluar rumah orang-orang, itu baik muslim ataupun non muslim. Uniknya umat muslim banyak yang ikut. Apa yang dilakukan oleh umat muslim pada tahun baru Masehi tadi? Keluar dari rumah, ini kita ambil contoh yang Pekanbaru aja. Pergi ke depan bundaran, berkeliling ramai-ramai, cuma nunggu satu aja. Nunggu bom meletus. Itu coba pakai nalar dengan akal sehat. Kita tengok sama-sama ramai-ramai ke atas kepala kita begini. Menunggunya 2 jam, 3 jam. Setelah meletus, tus begitu. Kita tunduk ke baik kepala, kita ambil motor, kita balik. Pertanyaannya, di mana letak manfaatnya? Di mana letak faidahnya? Uniknya lagi, di malam peringatan tahun baru Masehi itu, hotel-hotel penuh.
Baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Masuk hotel semua, Pak. Saya tak kata itu ladang maksiat, tapi saya kata itu memang sungainya maksiat. Saya tak kata ladang maksiat, tapi memang tempat untuk maksiat itu. Karena ada event, karena ada momen. Momen terbaiknya adalah tahun baru. Sehingga orang berbondong-bondong keluar. Perlu Bapak Ibu tahu, sejarah peringatan tahun baru Masehi ini bukan dari orang Muslim, tapi Kristiani. Yang diikuti oleh umat Muslim. Sekarang kita coba ambil contoh saja. Malam hari ini peringatan tahun baru Islam. Pertanyaannya, berapa jumlah manusia yang datang? Coba kita bandingkan dengan tahun baru Masehi. Banyak mana kira-kira? Meriah mana kira-kira? Semarak mana kira-kira? Pada tahun baru Masehi, dangdut oke, artis nasional oke, internasional datang. Habis duit miliaran hanya untuk mendatangkan hal yang tak bermanfaat. Kadang-kadang bisa jadi mendatangkan ladang kemaksiatan. Berkumpul laki-laki perempuan bercampur aduk, halal apa haram? Kalau dalam agama non-muslim, agama orang kafir, tak masalah bagi mereka. Kami tak ada. Tapi dalam Islam apa hukum bercampur aduk laki-laki dan perempuan? Jangankan di luar, dalam masjid laki-laki dan perempuan bercampur, bergabung begini, hukum diharam. Apalagi di luar. Jadi Bapak Ibu, mengapa sejarah ini saya angkat di awal? Biar Bapak Ibu ini tahu bahwa kita nih sedang terjebak dalam permainan mereka. Bahwa kita nih kadang sedang terjebak dalam arus liberalisme. Perubahan otak dari yang baik menjadi tak baik. Kita nih dijajah dari dulu. Dari dulu kita dijajah. Apa Bapak Ibu kira kita nih dijajah dengan fisik? Tidak. Kita dijajah dengan ini. Sudah dari dulu. 1925 Turki Utsmani runtuh. Semenjak saat itu umat muslim dijajah dalam pola pikir. Diajaknya kita memperingati tahun baru Masehi. Dihilangkannya tahun baru Islam. Padahal kapan tahun baru Islam ini berlaku? Nah, nanti kita bahas pada masa itu. Nah, sekarang kita pahami dulu bahwa cara mereka untuk menghilangkan nilai-nilai keislaman dalam tradisi Islam sedikit demi sedikit harus dimusnahkan. Sedikit demi sedikit harus dihilangkan. Sehingga umat muslim tak ingat itu, Pak. Kalau saya nak kata kepada Bapak Ibu semua, mulai ramai orang memperingati Muharram ini, itu baru-baru ini Pak, abad ke-20. Dari abad 19 ke bawah tak ada yang peringatan itu, tak ada. Hampir sangat jarang sekali orang memperingati itu. Tapi pada abad ke-20, ulama-ulama muslim yang mulai tersohor, mulai kemudian mengangkat. Yuk kita lawan arus-arus pemikiran yang tak baik itu. Sehingga muncul Pak, ide-ide untuk kemudian membangkitkan peringatan tahun baru Islam. Pertanyaan muncul. Apa faidahnya memperingati tahun baru Masehi? Tak ada. Sama sekali tak ada faedah. Tak ada. Tapi Pak, kita kan itu sudah menjadi tanggalan resmi dunia. Ya. Karena sudah menjadi tanggalan resmi dunia, kita tetap pakai, tak salah. Cuma kita tak usah ikut-ikutan untuk memperingati. Maka ketika ada kaitan antara peringatan kelahiran Yesus itu Pak, Bapak Ibu tidak bisa protes. Kenapa tidak bisa protes? Karena itu penanggalan mereka. Dan mereka yang buat tanggalan itu. Dan mereka yang buat Masehi itu, bukan kita. Jadi kita tidak bisa protes. Mau diliburkan, mau diapakan, itu urusan dia. Tanggal-tanggal dia. Karena dunia sudah pakai itu. Maka merubah ini sesuatu yang sangat-sangat sulit. Maka datanglah kita umat muslim ini dengan satu penanggalan yang disebut dengan Hijriyah.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini sejarah. Bapak Ibu boleh cek itu dalam literatur sejarah tentang Masehi itu. Biar nanti Bapak Ibu tahu, dan saya tak asal bilang, tak asal sampaikan. Karena ini dalam penelitian. Sekarang pembahasan kita kedua masuk. Di mana sejarah munculnya Hijriyah. Hijriyah ini diambil dari nama hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Fi arba'ina sana, di umur 40, Nabi besar di Mekah, hidup di Mekah, lahir di Mekah, berkembang di Mekah. Sampai pada umur 40 tahun. Nabi di Mekah. Semasa Nabi di Mekah, Nabi banyak yang dibuat. Dari umur 40 ke bawah itu banyak yang dibuat oleh Nabi. Semua orang kenal Nabi akan kehebatan, kebaikan dan lain sebagainya. 40 tahun umur baginda Nabi Muhammad SAW, ada perintah wahyu. Wahyu ini hanya untuk Nabi, awalnya belum ada perintah intisar, belum ada perintah untuk disampaikan, belum ada. Seketika turun surat pertama. Ini saya tanya Bapak Ibu, ini mudah-mudahan ada yang tahu. Apa surat pertama kali turun? Surat pertama kali turun. Saya tanya Bapak Ibu, surat dalam Al-Quran yang pertama kali turun, apa Bapak Ibu? Ibu-ibu dulu, ibu-ibu yang agak ekstrim dikit. Bu, surat pertama kali turun apa? Iqra. Iqra itu enggak surat, Bu. Iqra itu buku. Buku untuk anak-anak itu Iqra namanya. Itu metode. Apa Bu suratnya, Bu? La ilaha illallah. Surat Al-Alaq. Salah pokoknya. Bapak-bapak lagi. Surat apa, Pak? Ini bapak-bapak, Bu. Ayo. Bapak-bapak, surat apa, Pak? Yang tahu kita kasih hadiah. Halal insyaallah. Apa suratnya, Pak? Surat apa, Pak? Al-Alaq juga. Salah, Pak. Surat yang pertama kali turun secara utuh dari awal sampai akhir, kelak menjadi awal pertama penyebaran perintah penyebaran Islam kepada umat muslim, kepada manusia. Ya ayyuhal muddathir. Surat apa nih? Al-Muddathir. Surat yang pertama kali turun secara utuh dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Di ayat yang kedua Allah perintahkan, hei yang sedang tidur berselimut, bangun. Kum fa'anzir. Itu perintah penyebaran Islam pertama sekali. Iqra, surat Al-Alaq, itu pernyataannya adalah ayat yang pertama kali turun. Kenapa ayat? Karena tidak sempurna satu surat. Dia cuma dari nomor 1 sampai 5. Dan belum ada perintah penyebaran Islam. Belum ada. Hanya dapat wahyu saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, perintahnya Allah kepada baginda Nabi untuk mengagungkan Allah. Belum ada perintah intisyaruha, penyebarannya belum ada. Kapan penyebarannya? Pada surat Al-Mudaththir yang tadi, yang turun dari nomor 1 sampai terakhir. Jadi kalau ditanya surat pertama kali turun Al-Mudaththir, kalau disalahkan bilang sama saya, Bu. Itu sepakat tuh, Pak. Ittafaqal ulama. Tapi kalau dia kata ayat pertama kali turun, baru cocok. Surat Al-Alaq ayat 1 dari sampai 5. Itu baru pas. Dan ini dibahas dalam materi ulumul Quran. Para ulama-ulama ahli Al-Quran.
Singkat cerita, Nabi dapat wahyu di umur 40. Semenjak Nabi dapat wahyu dan diperintahkan menyebarkan Islam, disitulah Nabi mendapatkan siksaan, pelecehan, kemudian semua pokoknya. Nabi disiksa, Nabi dilecehkan, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Sekarang saya ceritakan sama Bapak Ibu satu cerita rahasia dari Abu Jahal. Ini saya tanya Bapak Ibu, siapa orang yang pertama sekali paling bahagia akan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Siapa Bapak Ibu? Orang yang pertama saking bahagianya dia, sampai dia melakukan sesuatu yang tak terhingga pada masa itu. Siapa orang pertama yang paling bahagia akan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Siapa Pak? Abu Lahab. Betul Pak. Abu Lahab. Bukan yang lain. Coba bayangkan. Abu Lahab bahagia sekali dia. Padahal itu paman dia kan. Sampai dia bebaskan budak dia. Apa kata Abu Lahab? Nama budak dia nih. Ini saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu tahu tak nama budaknya Abu Lahab nih? Kalau tak tahu, berarti memang tahunya cuman Inul Daratista. Ibu tahu nama budaknya Abu Lahab? Tak tahu Bu? Nah, kan? Apa kata kita? Namanya Suwaibah. Siapa Bu? Saya tak tanya lagi Bu, tenang, tak kita tanya lagi. Suwaibah ni budak Abu Lahab. Kata Abu Lahab, kau tengok Siti Aminah tu kalau lahir nanti kalau lahir bayinya, kasih tahu sama saya, engkau aku bebaskan dari budak. Melahirkanlah Aminah, lahir baginda Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh Suwaibah kepada Abu Lahab. Kata Abu Lahab, mulai hari ini engkau aku bebaskan. Coba, yang menunggu kelahiran Nabi itu saking bahagianya siapa? Abu Lahab. Yang kelak menjadi apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba bayangkan tuh. Sampai turun ayat khusus itu untuk Abu Lahab itu. Kalau sempat ketika itu Abu Lahab masuk Islam, maka Nabi betul-betul terkenal akan kedustaannya. Tapi Allah sudah punya cerita jalan lain. Tidak mungkin tuh Abu Lahab masuk Islam tuh, tidak mungkin kan. Abu Lahab punya saudara sepupu, namanya Abu Jahal. Ini saya ceritakan Abu Jahal. Nabi sudah dapat wahyu. Tiap malam Nabi membaca Al-Quran. Tiap malam mengulang apa yang didapat oleh yang mengulang wahyu yang diberikan oleh Allah. Satu ketika Abu Jahal ngintip mendengarkan Nabi baca Quran. Malam-malam jam 10 malam dia keluar dari rumah dia dengarkan Nabi baca Quran. Sampai dini hari. Ketika mau pulang dari rumah Nabi, kemudian bertemu dengan Abu Sufyan dan kawan dia. Rupanya Abu Jahal ini dan Abu Sufyan ini dan kawannya ini setiap malam mendengarkan Nabi baca Quran. Coba bayangkan. Kata Abu Sufyan kepada Abu Jahal, ngapain ente ke sini? Lu kalian ngapain di sini? Ya kami mendengarkan Muhammad, kata dia. Kata Abu Jahal, mulai hari ini tidak ada lagi yang ke sini. Cukup sekali aja. Dan jangan ada yang tahu, cukup kita aja. Kata Abu Jahal. Balik Pak Abu Jahal dan Abu Sufyan dan kawannya. Besok malamnya ngintil pelan-pelan Abu Jahal tadi Pak. Ngintip lagi. Terserobok lagi sama Abu Sufyan. Sama-sama sedang ngintil juga. Kata Abu Sufyan, loh kok bisa? Sudah dilarang masih juga buat lagi. Kata Abu Sufyan, udahlah kata Abu Jahal, ini terakhir. Pokoknya ini terakhir, sepakat. Besok malamnya yang ketiga, sama Pak. Ngintip lagi dan didengarkan langsung oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ada di situ sama kawannya. Kata Abu Sufyan, katanya kemarin terakhir. Loh, ente juga masih di sini, kata Abu Jahal. Akhirnya Pak, pulanglah mereka ini. Esok harinya Abu Jahal sama kawannya bilang, Abu Sufyan bilang sama kawannya begini. Bro, menurut ente
yang dibacakan Muhammad itu benar apa tidak ya? Kata Abu Sufyan. Jawaban kawan Abu Sufyan apa? Menurut saya itu betul loh. Nah, itu bahasa kita nih. Menurut saya yang dibaca Muhammad itu benar. Ah, begini aja kata Abu Sufyan. Besok kita datang ke rumah Abu Jahal, kita tanya sama dia dengan kejujuran dia. Datang Pak 2 orang nih Pak ke rumah Abu Sufyan. Ke rumah Abu Jahal. Ya Abu Jahal. Kata Abu Sufyan. Menurut ente nih. Jawab dengan jujur ya. Kata Abu Sufyan. Apa yang disampaikan Muhammad ini betul apa salah? Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Yaitu tertulis dalam kitab itu. Apa kata Abu Jahal itu? Wallahi gitu dia. Nah, ini dia pakai kalimat wallahi ini. Tapi wallahi dia tak sama dengan wallahi kita ya. Wallahi sungguh apa yang disampaikan Muhammad itu betul. Sangat-sangat betul kata dia. Bingung Abu Sufyan. Kok ini kayaknya lagi sehat nih akalnya Abu Jahal nih kata dia kan. Kemudian disampaikan sama Abu Jahal. Kalau betul kenapa ente tak masuk ke agama Muhammad kata dia. Dijawab sama Abu Jahal. Sederhana jawabannya itu Pak. Dari kabilah Muhammad ada nabi. Dari kabilah kami tak ada nabi kata dia. Gengsi aku kata dia. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yang membuat dia tak mau masuk Islam itu cuma karena gengsi. Yang tak mau dia masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad ini itu karena gengsi aja. Makanya dia mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, singkat cerita ini sejarah saja. Baginda Nabi Muhammad SAW dapat wahyu. Dalam masa itu Pak, Nabi punya penyiksaan yang sangat-sangat besar. Dan Bapak Ibu sudah paham cerita itu. Di masa sedihnya Nabi, meninggalnya istri, meninggal sang kakek, kesedihan yang mendalam. Kemudian Nabi disiksa, sampai ke Taif juga disiksa. Pokoknya penyiksaan deh. Hidup Nabi itu tidak ada yang, kalau kita sebut, semenjak Nabi dapat wahyu itu tidak ada hidupnya dalam keadaan tenang itu tidak ada. Semua dalam keadaan yang kacau menurut kita. Tapi menurut Nabi dia punya Tuhan, dia punya Allah yang selalu menenangkan hati dia. Sampai Allah turunkan surat namanya Alam Nasrah Laka Sadrak. Itu tujuannya itu Pak. Muhammad kata Allah. Bukankah kami sudah berikan ketenangan pada dirimu kata dia. Kalau Nabi yang lain berdoa. Rabbi srahli sadri. Ya Allah lapangkan dadaku. Kata Allah kalau untuk Nabi Muhammad tidak. Langsung Allah kata. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak. Itu perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Singkat cerita, dalam masa inilah baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah. Sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada rahasia di balik sejarah hijrahnya Nabi. Saya tanya Bapak Ibu, mengapa Nabi berhijrah? Untuk bapak-bapak, mengapa Nabi berhijrah? Mengapa Pak? Ini diamnya agak tenang sih kita gimana nih? Untuk apa Pak? Karena di Mekah agama dia tidak diterima. Satu, ada lain Bu? Udah kayak pertanyaan anak SD aja Ustaz. Iyalah langsung aja Ustaz. Oke lah. Mengapa baginda Nabi berhijrah? Satu, karena agama dia tak diterima di Mekah. Bayangkan agama Islam ini sudah diterima orang-orang Madinah meskipun belum ketemu dengan Nabi. Sehingga di perbatasan Mekah Madinah itu, di atas bukit itu mereka tengok. Sudah sampai mana Nabi Muhammad itu. Seolah-olah itulah tajamnya mata orang Arab itu ya. Dari kejauhan mereka bisa nampak tuh Pak. Ditungguin tuh Pak. Madinah sudah Islam. Sebagian besar penduduk Madinah sudah Muslim. Waktu itu belum Madinah. Namanya Yasrib. Itu belum Madinah, Yasrib. Mekah pada masanya itu bukan Mekah, Hijaz. Hijaz itu mencakup Yasrib dan Mekah itu. Dan itu belum. Singkat cerita Bapak Ibu, yang pertama mereka menolak agama Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad disiksa. Kalau terlalu sering disiksa nanti mati duluan. Kalau Nabi Muhammad mati duluan, tak akan ada orang yang mau. Satu ketika ada satu kejadian dan Nabi berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Ya Rabb, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, kata Nabi, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang akan mengenal Islam dan tidak akan ada orang yang mengenal dirimu, kata dia. Itu alasan kenapa Allah tolong baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi dalam perang.
Coba bayangkan. Singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita. Yang kedua tadi, Nabi terlalu banyak mendapatkan siksaan. Yang ketiga, ini yang paling penting Pak, yang paling penting. Strategi. Tahu Bapak Ibu strategi? Nabi pindah ke Madinah. Di Madinah ini Bapak Ibu, saudagar kaya banyak. Para pedagang handal banyak. Dan Islam sudah dikenal di situ. Dan mayoritas sudah masuk Islam. Kecuali yang tidak masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Memperkuat pasukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kumpulkan pasukan. Islamkan mereka. Ini kalau kita tinjau dari segi politik. Jangan dikira Nabi tak handal politik Pak. Nabi handal politik. Pindah Nabi. Ketika Nabi pindah di Madinah. Nabi kumpulkan Pak. Masuk Islam orang. Setelah orang-orang Islam, sudah banyak orang Madinah masuk Islam. Para saudagar-saudagar kaya masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi embargo Pak. Dilakukan oleh Nabi blok. Apa yang diblok sama Nabi? Perdagangan. Yang biasanya orang-orang Mekah datang berdagang ke Madinah ditutup. Madinah ladangnya Pak. Ladang perdagangan. Dari berbagai macam arah datang. Ditutup. Sama pembesar-pembesar Madinah. Sama pembesar Madinah. Bingung Mekah. Mekah yang sebelumnya terbangun komunikasi yang baik dengan Madinah. Putus. Ini pintar strategi Nabi. Makanya pada masanya. Ada yang disebut dengan Fathu Makkah. Penaklukan Mekah. Tanpa ada pertumpahan darah setetes pun. Coba bayangkan. Siapa orang pertama yang datang ke Nabi dalam sebelum terjadinya penaklukan Makkah tersebut? Abu Sufyan. Wa aslama hina idzin, kata para sahabat, kata para ulama. Abu Sufyan dalam masa itu, ini Nabi tinggal turun aja ke bawah ini lagi, selesai itu Pak. Habis tuh Pak kalau mau perang. Mereka sudah tidak punya kekuatan apapun. Punya kekuatan tapi terbatas. Sehingga Abu Sufyan datang. Apa kata Abu Sufyan? Yang pertama disampaikan Abu Sufyan. Pokoknya tolong amankan harta bendaku. Yang kedua, aku bersahadat. Masuk Islam dia. Masuk Islam Abu Sufyan ketika itu. Balik ke rumah ngamuk istrinya Pak. Apa kau nih Bang? Kata Hindun. Hindun istrinya Abu Sufyan. Yang kelak Hindun ini masuk ke dalam Islam menjadi seorang panglima perang pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Hindun berkata dalam riwayatnya, dalam sejarah itu begini. Hindun bilang begini. Ya Allah, kenapa aku hidup bersama Nabi cuma sebentar? Kenapa tidak dari dulu kau buka hati ini bisa menerima Islam? Kata dia. Coba bayangkan. Padahal Hindun pula yang makan hati Hamzah. Jantungnya Hamzah. Yang tukang cincangnya siapa? Wahsy. Yang tukang robeknya, yang tukang bunuhnya Wahsy, dirobek sama Hindun, diambil tuh Pak. Dimakan sama dia. Tapi kemudian menjadi panglima perang. Yang dalam riwayat dikatakan bahwa Hindun ini termasuk panglima perang dari sisi wanita yang paling berani. Yang paling gagah. Nah, ini poin penting untuk kita Pak. Nanti ada poin hijrahnya di situ. Singkat cerita Pak. Abu Sufyan, kata Nabi kepada Abu Sufyan, suruh orang-orang itu kalau mau selamat masuk ke dalam rumah Abu Sufyan. Dan sebagian mereka masuk ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya Pak disampaikan, Pak diumumkan di depan Ka'bah itu. Yang tidak mau berperang, yang takut berperang masuk ke rumah kalian masing-masing. Dan masuk ke rumah Abu Sufyan. Biar aman. Masuk Pak. Tak ada satupun yang berani melawan. Sampailah terjadi penaklukan kota Mekah. Penaklukan Mekah itu yang disebut dengan Fathu Makkah. Sekarang kita rujuk kepada hijrahnya Pak. Nabi berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Ketika Nabi sampai di Yasrib, itu Nabi tidak langsung bangun rumah. Nabi berdiri di tanahnya dua orang anak yatim piatu Yahudi. Sebagian riwayat mengatakan Nasrani. Yang rumah itu yang kelak dibangun Masjid Quba. Yang di samping Masjid Quba ada tanah Yahudi. Tak jauh dari situ, paling sekitar 50 meter Pak dari Masjid Quba itu. Di situ Nabi selalu duduk bersandar dan disitulah pertama kali onta itu berhenti.
sebelum masjid itu dibangun. Seketika itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi sampai di Madinah, di Yasrib Nabi sampai. Kata Umar bin Khattab, ada ijtihad yang harus dilakukan. Disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Nabi. Ketika Nabi memerintahkan sahabatnya untuk keluar, terkendala pada waktu, terkendala pada kondisi. Apa kata Umar bin Khattab? Bagaimana kalau kita buat penanggalan? Ini ijtihadnya Umar bin Khattab, Pak. Ijtihadnya Umar bin Khattab membuat penanggalan. Disepakati oleh para sahabat ketika itu. Apa disepakatinya? Mulai daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diambillah namanya Hijriyah. Sampai di sini bisa dipahami. Maka diambillah namanya Hijriyah. Dan di waktu yang bersamaan itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu berhijrah itu ditetapkan sebagai tanggal pertama daripada bulan Muharram. Sampai di sini sudah paham sejarahnya Bapak Ibu? Diambil daripada sejarah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan nama Hijriyah. Ada kalimat sebelum hijrah dan setelah hijrah. Itu kondisi sebelum dan setelah. Sebelum hijriah berarti sebelum Nabi hijrah. Setelah hijriah berarti tandanya Nabi setelah berhijrah. Penetapan penggunaan tanggal ini lebih tepatnya pada tahun kedua Nabi hijrah. Jadi tahun pertama belum dilakukan ijtihad, belum ada. Tahun kedua lah kemudian baru berijtihad para sahabat. Maka terbentuklah yang disebut dengan kalender hijriyah. Tapi urusan kalendernya tidak langsung disebutkan di situ pula. Pada masa tabi'in, setelah sahabat, barulah dibuat penanggalan hijriyah dalam bentuk yang sekarang kita terima. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Itu sejarah yang pertama. Sekarang pembahasan yang kedua. Mengapa baginda Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dan apa kaitannya dengan keadaan umat Muslim hari ini? Kita sampaikan, Pak. Nabi itu seorang nabi yang sudah sebenarnya tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kemenangan atas semua orang-orang kafir di bumi ini. Selesai Pak. Selesai. Tapi Allah inginkan proses agar manusia melihat. Sampai Nabi ke Madinah, Masjid Quba orang Yahudi, Nasrani masuk Islam. Ketika Nabi berada di Masjid Qiblatain, ini sejarah Masjid Qiblatain, diperintahkan oleh Allah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, tak lagi Masjidil Aqsa. Setengah Pak dari bukan setengah. Orang-orang Yahudi yang masuk Islam ketika itu langsung murtad. Langsung murtad. Orang Nasrani yang ketika itu bekerja sama dengan orang Yahudi juga murtad. Berarti masuk Islamnya mereka ketika itu hanya karena satu tempat yang sama yang hari ini kita sebut dengan Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Masuk Islam dia. Tapi ternyata setelah perubahan kiblat mereka keluar daripada Islam. Uniknya Pak, tidak hanya mereka saja. Dua ini sudah keluar daripada Islam, muncul orang-orang yang pura-pura berislam. Namanya kaum munafik. Kaum apa namanya Bapak Ibu? Jadi kaum munafik di dalam Al-Quran itu dikhususkan buat mereka yang tinggal di Madinah. Jadi kondisi di Madinah itu Pak, musuh Nabi bukan berkurang, justru bertambah. Di Mekah musuh Nabi itu orang kafir Quraisy. Di Madinah 3, Yahudi, Nasrani, munafik. Yahudi, Nasrani murtad dan dia memusuhi Nabi. Yang ketiga yang paling berbahaya bukan dua ini Pak, bukan dua ini. Yang paling berbahaya yang ketiga ini Pak, manusia munafik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, banyak enggak manusia munafik sekarang? Dalam riwayat sejarah kerajaan Islam Bapak Ibu cek dalam riwayat sejarah itu.
Runtuhnya umat muslim, kerajaan-kerajaan Islam dalam sejarah itu disebabkan karena munafik dan pengkhianatan. Siapa yang berkhianat? Umat muslim sendiri. Rata-rata perang saudara. Runtuh dinasti Umayyah disebabkan rasa sakit hati Abbasiyah. Runtuh Abbasiyah dilundas oleh Mongol. Dinasti Safawiyah. Kemudian Andalusia, Granada, sama Pak semuanya. Kapan perang saudara pertama kali di dalam Islam? Ketika perang antara Ali dengan Aisyah dalam perang Jamal. Apa sebab? Pemberontakan yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Pada masa itu yang berkelahi siapa dengan siapa? Kafir dengan muslim atau muslim dengan muslim? Muslim dengan muslim. Hari ini Pak, kondisi itu sama. Pada masa itu muslim dengan muslim berkelahi, ada tukang kompornya? Ada. Provokatornya? Ada. Yang memprovokasi siapa? Munafik. Sekarang yang memprovokasi kita untuk berkelahi dengan tetangga, yang memprovokasi kita dengan NU dengan Muhammadiyah, yang memprovokasi organisasi satu dengan organisasi lain, siapa? Muslim juga. Muslim juga. Nabi pindah dari Mekah, lawannya jelas kafir Quraisy. Pindah dia ke Madinah untuk mencari kekuatan. Dibangun oleh Nabi kekuatan persatuan. Sehingga tercipta yang disebut dengan masyarakat madani. Yang diamandemenkan dalam satu konun undang-undang tertulis yang disebut dengan Piagam Madinah. Pernah dengar Piagam Madinah? Itu undang-undang tertulis pertama di dunia. Perdamaian pertama yang tak pernah bisa dielakkan. Ini sampai jam berapa? Jangan angguk-angguk Bang, sampai jam berapa nih Bang? Nanti tak dikasih kode sampai subuh kita Pak. Nah, sekarang kita sepakati dulu sebelum selesai. Sampai jam berapa Pak? Pak Ketua sampai jam berapa Ketua? Sampai selesai? Kalau sampai selesai kita selesaikan ntar lagi. Jam 9.30 selesai cukup? Cukup ya Pak ya? Baik. Berarti tersisa 15 menit lagi. Alhamdulillah. Baik, kita kembali kepada poin Bapak Ibu. Bayangkan. Yang memecah belah umat jelas umat muslim itu sendiri. Kita hari ini Pak sedang diadu domba. Sedang diadu domba. Justru cara pengadu dombaan ini adalah cara yang paling baik dan efisien untuk melemahkan kekuatan. Kita lihat pada masa Nabi di Madinah. Kuatkah Nabi di Madinah? Kuat sangat Pak. Sangat kuat. Nabi di Madinah itu sangat kuat. Hampir tidak ada perperangan yang kalah. Kecuali perang Uhud. Itu pun perang Uhud itu hasil provokasi para pengkhianat. Siapa provokator para pengkhianat ketika itu dalam perang Uhud? Namanya kaum munafik. Apa kata kaum munafik? Kalau kalian tak ambil harta rampasan itu, sayang. Itu untuk kita, ambil aja. Kan boleh. Turun Pak pemanah itu tadi. Nabi sudah bilang jangan turun, tapi mereka tetap turun. Tukang provokatornya siapa? Kaum munafik. Yang kaum munafik ini sebelumnya dalam perang Uhud tak mau berperang. Tapi karena gengsi, semua umat muslim berperang, dia tak ikut, malu. Akhirnya ikut dia provokasi Pak. Umat muslim yang baik-baik itu. Sehingga terbunuhlah di situ siapa namanya? Paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Yang kelak nama masjid ini diambil dari masjid yang di sono. Nama masjidnya Masjid Syuhada. Yang ada di dekat Bukit Uhud. Dan disebutlah di situ makam syuhada. Para penghafal Quran banyak yang meninggal, termasuk salah satunya paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi kita hari ini sedang dilemahkan dengan cara pengadu dombaan. Karakter Fir'aun dalam Al-Quran ada 16 karakter. Satu diantaranya memecah belah umat. Jadi orang-orang yang suka memecah belah umat sekarang ini Fir'aun Ustaz, bagian daripada Fir'aun. Jadi kalau ada umat muslim yang memecah belah umat, Fir'aun dia itu. Bilang aja Fir'aun. Kenapa kok gitu? Memang itu karakternya Pak. Apa tujuannya Pak? Apa tujuan kita dipecah belah? Lidha'fi.
Al-quwwah lil muslimin, melemahkan kekuatan orang-orang muslimin. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi? Mudah sekali membuat kita ni lemah, mudah. Dipecah belahnya kita, Pak. Akhirnya yang berkelahi siapa? Kita sesama muslim. Yang di belakang ngapain? Tertawa, Pak. Kaum kafir hari ini ketawa. Makanya bagi Amerika hari ini, mohon maaf ya Pak, bagi Amerika hari ini, itu umat muslim itu biasa. Negara-negara Islam itu tidak ada apa-apanya. Itu bagi Amerika. Semua tunduk sekarang, Pak. Ya, Saudi Arabia, Mesir, Dubai, Bahrain, Oman, semua tunduk, Pak. Apa kata Donald Trump kepada Mesir? Mau enggak kalian aku kasih investasi? Mau. Makanya dilarang orang-orang untuk parade Gaza. Yang ikut parade Gaza di Mesir menembus perbatasan blokade Israel, itu dideportasi, Pak. Yang datang dari negara manapun dideportasi langsung. Termasuk para artis-artis Indonesia yang ikut ke sana, itu yang ketahuan dideportasi langsung. Coba pertanyaannya, siapa mereka? Muslim, Muslim. Mesir Muslim, Muslim. Apa alasan mereka melarang? Satu saja alasannya, Pak. Takut rusak hubungan diplomasi. Lebih penting hubungan diplomasi daripada Gaza, Palestina. Lebih penting hubungan diplomasi. Maka bukan itu masalahnya, Pak. Kita dah lemah. Nengok 128 juta, apalagi itu, 128 miliar US dollar itu dah. Bayang-bayang tuh, Pak. Lemah. Kita dilemahkan itu. Apa kata baginda Nabi? Kelak umat muslim ini dikelilingi oleh orang-orang yang ingin memakan mereka. Kata sahabat kepada Nabi, amin killatin nahnu hina izin. Apakah kami ketika itu sedikit? Kata sahabat. Jawab Nabi, dak bal antum katsir. Ndak, kalian banyak, kata Nabi. Kakusail lail sail, seperti buih di lautan, kata Nabi. Loh, walakinnakum dhaif, tapi kalian lemah. Apa penyebab kalian lemah? Kalian terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci kematian. Ini saya kasih sejarah singkat daripada runtuhnya Andalusia. Runtuhnya Andalusia itu, Pak, cintanya masyarakat Granada ketika itu dengan musik. Penyebab awal runtuh dan hancurnya Andalusia itu gara-gara musik, Pak. Gara-gara ada seorang pemuda bernama Ziryab yang membawa alunan musik itu sehingga ditenarkan oleh pemerintah pada masanya, dikenang semua sampai hari ini, Pak. Semua tidak kenal lagi dengan Islam, yang dikenal adalah musik. Itu runtuh. Cinta terhadap dunia. Duit, Pak. Goyang lutut. Tengok duit 128 miliar US dollar hilang semua, Pak. Tidak sanggup. Saudi tak sanggup, Saudi tak sanggup, Mesir tak sanggup, Dubai tak sanggup. Apalagi yang tak sanggup? Semua tak sanggup. Kecuali Yaman, Turki, Iran termasuk salah satu negara yang berani membombardir. Meskipun juga bagian daripada musuh sebenarnya. Tapi kita akhafud dararain. Kita cari doror yang paling ringan di antara kedua doror itu. Israel bahaya, musuh kita, Pak. Syiah musuh yang jelas juga. Tapi di antara kedua ini mana yang paling ringan jadi musuh kita? Iran. Maka kita perlu bantu Iran. Perlu. Daripada kita bantu Israel. Kalau kita bantu Israel munafik kita, Pak. Kalau kita bantu Israel. Jadi jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Yang masih membeli produk Israel itu munafik berarti. Pak, jangan tersinggung. Ibu jangan tersinggung. Harus begitu, harus. Karena kalau tidak kita, Pak, sudah kita tak sanggup berjihad, sudah tak mau keluar materi, justru kita masih dukung mereka dengan membeli produk mereka. Coba bayangkan. Kembali kepada poin kita tadi. Jadi hijrah itu Nabi membangun kekuatan. Setelah Nabi wafat, celahnya dapat. Celah untuk meremehkan dan merendahkan dan melemahkan umat muslim dapat. Kapan lebih tepatnya? Lebih tepatnya setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab. Pada masa Abu Bakar semua yang murtad diperang. Yang tak mau bayar zakat diperang. Nabi palsu diperang. Pada masa Abu Bakar. Semua masih dalam kekuatan yang tangguh. 2 tahun cuman Pak lama ya Pak.
Naik Umar bin Khattab. Pada masa Umar, kekuatan umat muslim tangguh Pak. Ditaklukkan Pak. Termasuk Umar bin Khattab orang pertama yang menaklukkan Palestina, Yerusalem tanpa ada pertumpahan darah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita rujuk pada poin inti kita. Berarti apa inti daripada hijrah? Inti daripada hijrah at-taghayyur wat tahawul, melakukan perubahan besar-besaran kepada diri. Bukan dari yang baik, kepada yang buruk. Dari yang buruk menjadi yang baik. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran wa man yakhruj min baitihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau kalian keluar dari rumah kata Allah, berhijrah untuk jadi yang lebih baik, kemudian meninggal di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Niat baik kalian sudah sampai di tangannya Allah. Dalam hadis Nabi, faqad dakhalal jannah. Dia masuk ke dalam surga. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kami hijrahkan hari ini, Pak? Satu, hijrahkan hati kita dari yang galau jadi tak galau. Ini yang paling sederhana kan? Hijrahkan hati kita dari yang tidak baik jadi baik. Hijrahkan tangan kita dari yang tadinya mengambil yang haram jadi yang tak mengambil yang haram. Hijrahkan mulut kita dari memakan yang haram jadi yang halal. Hijrahkan semua Pak. Orang yang memakan yang haram tak akan ada sedikit pun kesaksian dia di hadapan Allah. Tak ada. Meskipun dia cuma makan 25% atau 5% atau cuma 1% yang haram. Tak Allah terima dari doa dia. Tak Allah terima dari amal ibadah dia. Karena kelak di akhir zaman begitu kata Nabi. Ini perlu saya sampaikan Pak. Kenapa kita perlu hijrah besar-besaran? Karena kelak di akhir zaman la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal minal haram. Kelak sampai pada masanya di akhir zaman, umatku tak akan berfikir mana yang halal mana yang haram untuk mengambil pendapatan bagi mereka. Yang haram mereka makan, mereka libas. Coba bayangkan Pak, itu terbukti Pak, saya kasih tahu. Terbukti, kenapa saya katakan terbukti? Hari ini korupsi itu mainan. Hari ini korupsi itu berjamaah. Hari ini korupsi itu terang-terangan. Pertanyaannya kalau terang-terangan korupsi atau bukan? Bukan, merampok. Itu baru jelas. Kalau sembunyi-sembunyi maling. Masih mending tuh Pak, tidak ada mending-mendingnya Pak. Bayangkan Pak, ini mohon maaf ya saya katakan sama Bapak Ibu. 100.000 ke bawah dalam pemilihan anggota dewan pada masanya. 100.000 ke bawah tidak suap. 100.000 ke atas baru suap. Pertanyaan saya dalam Islam mana betul apa salah? Betul apa salah? Salah fatal. Masa kita disuruh membolehkan 100.000 ke bawah tidak suap? Tapi kan tetap kita terima Ustaz. Ah itu masalahnya Pak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan Nabi tidak di akhir zaman tuh banyak yang mengambil dengan cara yang haram. Mereka tidak fikir Pak. Karena perut mereka itu tujuan hidup. Kiblat mereka perempuan. Kemuliaan mereka harta. Agama mereka adalah duit. Itu yang ngomong bukan saya, Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, himmatuhum butunuhum. Tujuan hidup mereka perut mereka. Paham maksudnya ini Pak? Ini ilustrasi aja. Tujuan hidup itu yang penting perut kami terisi. Bagaimana mau halal kayak mau haram kayak yang penting kami bisa makan. Itu pikiran manusia sekarang. Yang kedua, kiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka tuh perempuan. Takut sama istri dia. Bang, mana mobil baruku? Kok sampai sekarang tak datang-datang? Abang kan sudah jadi pegawai negeri. Mau tak mau korupsi lah. Datang mobil. Coba bayangkan. Takut sama istri. Akhir zaman itu kata Nabi banyak laki-laki takut dengan istri. Bukan berarti istri-istri Fir'aun ya. Bukan. Maksudnya apa? Banyak laki-laki durhaka kepada orang tua hanya karena istri dia. Dek, kata maknya, boleh mak minta duit nak? 200.000 aja. Bentar ya mak, aku tanya sama bini aku dulu. Kalau sempat begitu Pak, mulailah tuh. Laki-laki takut. Takut suami-suami takut istri.
Saya tak provokasi Bu, tenang. Aman tuh Bu. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Takut Pak. Yang ketiga, syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan di akhir zaman bukan iman, tapi kemuliaan di akhir zaman harta. Orang kaya berduit meskipun tak beriman pasti akan dihormati. Dia tak punya duit, beriman dia, tak dipandang orang Pak. Guru ngaji karena tak berduit, tak dipandang orang Pak. Tapi coba, mohon maaf, tak pernah ke masjid, tapi punya duit, jadi donatur masjid, masuk masjid cium tangan Pak. Itu ahwal manusia sekarang. Iya. Kemuliaan itu duit, kata Imam Al-Ghazali. Taksur rijala mahabatan wa majalasa. Dengan harta, innad darahima taksur rijala mahabatan wa majalasa. Kelak yang membuat manusia mulia itu, kata Imam Al-Ghazali, bukan iman, harta. Orang kaya, mohon maaf ya Pak ya, dulu pernah terjadi. Ke dalam masjid punya duit Pak, cium tangan Pak. Orang berpeci cium tangan, orang kafir. Coba bayangkan. Orang tidak muslim dia masuk dalam masjid karena dia bawa duit, dicium tangannya Pak. Pertanyaan saya, itu subhat atau bid'ah itu? Dua-duanya Pak. Bukan subhat atau bid'ah, dua-duanya. Sampai di sini paham Pak? Ustadz ini provokasi, bukan provokasi. Mata kita ini sudah tertutup. Seolah-olah yang punya harta itu punya kuasa. Betul Pak. Nabi bilang begitu dalam hadisnya. Orang yang punya harta di akhir zaman yang berkuasa. Sekarang saya tanya, orang punya duit bisa tidak membeli hukum? Jujur aja Pak, tidak usah takut. Ya kata takut tadi ya. Coba bayangkan. Pertanyaannya, kita ngapain? Diam atau berbuat? Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, agama mereka di akhir zaman bukan Islam, tapi agama mereka adalah duit. Duit Pak. Orang kaya hari ini yang tidak punya iman, kalau tak ada duit dalam ATM dia stres otaknya Pak. Kemana jalan? Kata anak istrinya, bang ayolah kita jalan-jalan bang. Paling tidak ke mall lah. Wah, langsung stres otak dia. Kenapa bang nih? Tak ada duit. Karena tak ada duit di ATM stres. Orang zaman dulu Pak hidup pakai duit kan? Tidak. Sistem kita cuma pakai barter, bisa hidup? Bisa. Bisa makan? Bisa. Inilah gaya hidup sekarang. Gaya hidup lebih tinggi Pak. Lebih ngetren. Sekarang pertanyaan saya, perlu enggak hijrah itu? Perlu enggak Bu hijrah itu? Coba lihat sekarang kondisi perempuan, ibu-ibu jangan tersinggung ya, yang punya anak perempuan, tolong diingatkan betul. Coba lihat kondisi kita sekarang. Zina itu jadi hal yang biasa atau yang luar biasa? Bukan saya bilang tabu lagi Pak ya. Sudah biasa. Sekarang saya tanya, duduk berdua laki-laki dan perempuan, itu zina enggak? Zina. Besok kalau ibu-ibu nampak anaknya ibu-ibu duduk dengan perempuan lain yang laki-laki, langsung disikat. Mau aku nikahkan sekarang atau tidak gitu. Jangan kita yang memberikan ruang kepada mereka. Ini ada orang tua Pak. Nak, kau ini udah 28 tahun enggak ada pacar ini nak. Astagfirullah. Malah disuruh anak dia pacaran. Disuruh anaknya berzina. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam benak kita nih, zina itu mesti berhubungan badan. Sekarang saya ralat Pak, saya rubah. Berzina itu bukan hanya sekedar berhubungan badan. Berpegangan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, zina. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dan itu paling banyak hari ini Pak. Dan biasa aja kan. Narkoba, zina, hubungan sedara. Lengkap Pak. Semua terjadi hari ini. Dan itu di Riau. Gay, biseksual, transgender, ada anak, ada semua Pak. Coba bayangkan, kalau kita tidak mau hijrahkan hati kita hari ini, kita tak hijrahkan perilaku kita hari ini, mau selamat kapan kita Pak? Kita tidak tahu Pak. Yang membolak-balikkan hati kita ni Allah, betul. Tapi kalau kita tak punya usaha, tak ada ikhtiar sama sekali yang kita lakukan, mau jadi apa kita? Itu tujuan hijrah Pak. Nabi berhijrah ke Madinah, lebih baik apa tidak lebih baik? Jadi lebih baik. Terbentuk masyarakat madani, negara yang pertama sekali yang menetapkan, yang memiliki peradaban Islam pertama sekali. Yang baik, Madinah.
Maka disebut dengan madaniyun, negara yang berperadaban. Madani itu artinya peradaban. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, peradaban diambil dari istilah kata apa? Adab. Pertanyaannya, ada enggak peradaban kalau orang-orangnya tidak punya adab? Tak akan ada peradaban. Orang manusianya enggak punya adab. Kita masukkan pada ayat yang terakhir. Kata Allah, hati mereka sudah mati. Kalau hati mereka sudah mati, perilaku yang mereka buat akan lebih berbahaya daripada binatang. Balhum adal. Bahkan mereka jauh lebih bejat daripada binatang. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Kalimat ini kita coba konversikan ke keadaan kita hari ini. Pada masa dahulu, pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, orang kalau mau berzina mikir-mikir Pak. Sekarang orang berzina mikir enggak? Enggak mikir lagi Pak. Pokoknya bang, aku minta cerai. Abang tak bisa belikan aku mobil, kata istri dia. Sekarang nih Pak, yang tangguh tuh bukan lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang minta gugat cerai. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh perempuan menggugat cerai itu Pak. Tak boleh. Yang berhak menceraikan itu laki-laki bukan perempuan. Ini cuman persoalan tidak dibelikan HP, bisa digugat cerai suaminya. Coba bayangkan. Lebih jahiliyah mana sekarang? Sekarang atau dahulu? Dahulu Pak jahiliyah memang tidak mengerti. Sekarang jahiliyah, sekarang orang berpendidikan tinggi masih juga jahiliyah. Orang dulu pakai celana terbuka, maksudnya dia berpakaian tapi masih nampak kaki di bawah Pak. Perempuan dahulu Pak, itu yang nampak cuman dari betis ke bawah. Itu saja mereka sudah malu, meskipun mereka tidak pakai kerudung. Perempuan sekarang dari paha ke bawah terbuka semua, dari atas nikah terbuka semua, tak ada yang malu, karena mereka lebih jahiliyah daripada masa dahulu. Sampai di sini paham ya Bapak-Ibu? Jadi kondisi kita. Pertanyaannya, kembali pertanyaan yang sama, penting tak hijrah itu? Itu dia Pak. Jadi jangan sekedar penting hijrah, tapi kita tak menggunakan kekuatan kita untuk mendidik keluarga kita lebih baik daripada sebelumnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tarbiyatul hijrah, pendidikan hijrah kepada anak, terkhusus bagi keluarga kita, wajib. Di tahun sebelumnya anak kita tidak pernah sholat, usahakan tahun ini dia sholat. Bagaimana caranya? Orang tua punya peran tinggi dan besar. Kalau orang tuanya saja tak sholat, diperintahkan anaknya nak sholat, nak bapak aja tak sholat, kata dia. Mau apa kita ngomong? Mau kita pukul dia? Pukul dulu diri kita sendiri. Nak, pakai hijab lah nak. Kalau keluar tuh, mama aja keluar jemur baju tanpa hijab, kata dia. Kadang pakai tank top dia, kata dia. Mau ngomong apa kita? Hijrahkan diri kita. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kita nih pandai berbicara tapi tak pandai berbuat. Nabi, sebelum dia jadi nabi, dia sudah melakukan perbuatan itu dengan akhlak dia dulu. Maka tolak ukur sebelum datangnya Islam untuk menjadi tolak ukur kebaikan itu adalah akhlak, fitrah kemanusiaan, baik. Kalau dia tak baik, berarti masuk neraka. Kalau dia baik, masuk surga. Sebelum datangnya agama. Setelah datangnya agama, baru Pak hitung-hitungannya dengan agama. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, poin pentingnya Bapak Ibu, daripada tahun baru ini, semakin kita ke sini, itu bukan semakin jauh dengan hari kiamat. Ingat ya Bapak Ibu ya. Semakin ke belakang, bukan semakin jauh dengan hari kiamat, tapi semakin dekat dengan kiamat. Perperangan di mana-mana itu tanda hari kiamat itu terasa dekat. Jadi kalau kita tidak cepat-cepat bertaubat kepada Allah, kalau kita tidak cepat-cepat melakukan kebaikan, kapan kita mau lakukan kebaikan itu lagi? Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya petik sebagai penutup bagi kita semua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jaga dirimu dan anak-anakmu. Karena sesungguhnya kelak di sana itu kata Allah, tak ada satupun yang mampu membantu, satupun tak mampu. Anak tak mampu membantu orang tua tak mampu membantu anak. Yang mampu membantu kita cuma satu,
di mana letak ketakwaan kita kepada Allah. Maka hijrah dari setiap tahun yang kita peringatkan harus menjadi manusia yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Kalau orang yang tahunnya menjadi lebih buruk, hari-harinya menjadi lebih buruk daripada sebelumnya, itulah contoh manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah. Mal'un. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdoalah kepada Allah dengan sekuat mungkin. Kata Nabi dalam hadis kursinya, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku nih ciptakan kalian untuk ibadah, kata Allah. Jangan kalian main-main. Kalau kalian main-main, mati dalam keadaan main-main, neraka tempatnya. Kalau kalian beribadah sungguh-sungguh, mati dalam keadaan beribadah, masuk surga tempatnya, selesai. Tidak ada yang lain. Maka hijrah kita yang terakhir adalah berharap bertemu dengan Allah yauma liqa'a rabbi. Nah, di akhir zaman hijrahnya orang beriman bukan di Indonesia tapi di Palestina. Kelak akan terjadi perang terakhir yang disebut dengan perang Malhamatul Kubra, dan ada perang antara umat mukmin dengan orang-orang Yahudi. Itu tanda perang berakhir, setelahnya kiamat selesai. Dan kita hanya tinggal tunggu pertanggungjawaban di hadapan Allah, mau kita masuk surga atau neraka, tergantung amal ibadah yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian penting bagi kita. Keadaan kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, dengan kondisi zaman yang serba kacau, serba abu-abu. Maka bertanamkan dalam diri kita ketakwaan agar kita istiqamah menjadi manusia yang taat kepada Allah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bersama, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik di tahun selanjutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.